Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Novriana dari kelas 1B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi istihsan. Nah, apa sih yang dimaksud istihsan? Istihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya baik atau yang baik. Sedangkan secara etimologi, kata hasanah kemudian menjadi istihsan yang artinya menganggap sesuatu yang baik. Dan dengan demikian, istihsan berarti menyatakan atau mengakui baiknya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata istihsan tersebut. Di antaranya yang pertama ada ulama ushul fiqh yang menyatakan bahwa istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Pendapat yang kedua menurut ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding dengan hukum lain. Karena suatu pertimbangan yang lebih utama menghendaki berpaling, bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarinya. Kemudian, pendapat yang ketiga ada Muhammad Abu Zahra yang mengatakan bahwa istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah ilmu, sehingga dalam hal ini istihsan lebih kuat daripada qiyas. Mazhab Maliki pula mengatakan istihsan adalah berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum. Menurut mazhab Hanbali, istihsan adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus. Dan yang terakhir ada mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa istihsan adalah cara istinbat hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya. Sekarang kita masuk ke macam-macam istihsan. Macam-macam istihsan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada istihsan qiyasi, yaitu menggunakan qiyas kafi dan meninggalkan qiyas jali, karena ada petunjuk untuk itu. Istihsan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan pada salah satu kedua bentuk tersebut, yakni qiyas jali dan juga qiyas kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Angelina dari kelas 1B Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya tadi, yaitu Ina Novriana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam istihsan. Istihsan itu ada berapa macam sih? Istihsan itu ada dua macam, yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istinai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi macam istihsan istinai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan istihsan istinai. Apa sih istihsan istinai itu? Istihsan istinai itu yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya, karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Contohnya, contoh istihsan istinai itu hukum jual beli al-salam, yaitu menjual sesuatu yang telah tahu sifatnya, tapi belum tentu ada tahu zatnya ya. Dengan harga yang dibayar di muka, model ini pun tentu saja berbeda dengan model-model yang lainnya. Pada umumnya, ia ditetapkan oleh syariat. Hanya saja model jual beli ini pun dibolehkan berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW ya, yang pada seketika ia pun datang ke Madinah. Ia menemukan penduduknya melakukan hal itu pada buah untuk masa 1 atau masa 2 tahun. Maka Nabi SAW itu pun berkata, barang siapa yang melakukan jual beli itu al-salam, maka hendaknya ia melakukan dalam takaran yang timbangan yang jelas pula dan untuk jangka waktu yang jelas.
Di sini ada kelompok yang memakai istisan sebagai hujah. Tentunya dalam menetapkan sebuah istisan dalam dalil guna untuk menentukan hukum syarak. Di sini ada beberapa yang ingin memakaikan istisan sebagai hujah, yaitu ada Imam Maliki Hanafi. Imam Maliki ini menerima istisan ini karena pada dasarnya mazhab ini sangat memperhatikan kaidah-kaidah pada umumnya ya. Nah, begitu pula melihat aurat lawan jenis dalam pengobatan Husain Hamid, yaitu beliau menjelaskan istisan itu merupakan suatu kaidah yang diambil dari Nasna Syarah dengan cara induksi yang memberi faedah qat'i ya, bukan akal dan sekedar hawa nafsu. Dengan kaidah istisan mujtahid ini ya kembali kepada dalil syarah yang juga diambil dari induksi nasna syariat. Nah, di sini ada kelompok yang menolak memakai kehujahan istisan, yaitu ada mazhab Syafi'i. Beliau menolak karena menggunakan istisan itu berarti ia menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari bantuan syarak. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini dilatar belakangi selain itu pula pada masa Imam Syafi'i, kondisi sosial pada masa itu banyak terdapat golongan yang ingkar pada sunnah, baik itu seluruh ataupun sebagian yang ingkar kepada sunnah. Di sini pantaslah seorang Imam Syafi'i menolak kehadiran istisan secara teoritik. Pada masa itu Imam Syafi'i ingin memurnikan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia sehingga membatasi akal atau nalar guna dan memurnikan ajaran Islam tersebut. Baiklah, inilah materi yang bisa kami sampaikan bersama teman saya tadi, yaitu Ina Nopriana. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.